Jagat maya lagi rame bahas TikTok Shop. Banyak pro dan kontra. Tapi tahukah Anda bahwa hal yang sama tengah terjadi di korporasi besar? Namanya fenomena ludisme. Jadi bukan pedagang kecil aja ya yang teriak minta tolong karena serbuan teknologi atau model bisnis baru. Nah, di video ini saya mengajak Anda untuk melihat kontroversi TikTok Shop ini dari beragam sudut pandang, mengupasnya untuk belajar tentang cara memilih solusi yang sesuai dengan masalahnya. Dan tentu saja mengkaji fenomena ludisme agar perusahaan Anda tidak terjebak pada lubang yang sama. Yuk, kita mulai. Di awal kita hangatkan kembali ingatan kita tentang kisah penutupan TikTok Shop. Dilanjut ke bagian kedua dengan membahas 3 fenomena yang muncul di balik larangan TikTok Shop. Terakhir kita pahami apa itu perilaku ludisme dan apa akibatnya. Semuanya berawal dari Pasar Tanah Abang, Jakarta. Sewaktu Menteri Koperasi dan UMKM datang ke sana. Waktu itulah Pak Zulkifli Hasan membaca banyak poster yang dipasang para pedagang. Tolong TikTok ditutup Pak, atau hapus online shop. Bahkan ada yang tulisannya berbunyi, tolong hapuskan TikTok Shop, Lazada, Shopee. Permintaan itu intinya seperti sebuah harapan. Kembalikan Tanah Abang yang dulu Pak. Para pedagang meminta pemerintah supaya berusaha mengembalikan omset dagangan mereka yang menciut gara-gara tergerus toko-toko online. Nggak lama kemudian, pemerintah merespon. Menteri Perdagangan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Revisi tersebut melarang social commerce yang menggabungkan e-commerce dan social media. Social commerce yang ingin berjualan harus punya aplikasi e-commerce secara terpisah. Imbasnya, TikTok Shop resmi ditutup. Pihak TikTok pun mengatakan, kami tidak akan lagi memfasilitasi transaksi e-commerce di dalam TikTok Shop Indonesia. Dalam kasus penutupan TikTok Shop, saya melihat ada 3 isu penting yang harus kita cermati. Yang pertama, TikTok Shop dianggap menciptakan iklim perdagangan yang tidak adil. Algoritmenya dinilai berpihak pada kelompok tertentu. Mereka juga menjual barang-barang impor dari negara tertentu dengan harga yang sangat murah. Yang kedua, pemerintah tidak mengizinkan adanya social commerce. TikTok tidak boleh menjadi aplikasi media sosial dan e-commerce dalam satu platform. Dan ketiga, live shopping di TikTok Shop dianggap membuat jualan para pedagang offline seperti di Tanah Abang jadi nggak laku. Nah, sekarang yuk kita bedah satu per satu. Kita mulai dari yang pertama. Banyak pihak curiga bahwa algoritma TikTok Shop dibuat agar menguntungkan kelompok tertentu saja. Ini telah menciptakan situasi perdagangan yang tidak adil. Bahkan santer terdengar isu TikTok yang menjalankan Project S. Mereka menganalisis data yang terkumpul di platform mereka untuk mengetahui produk-produk apa aja ya yang laku di pasar. Nah, dari informasi itu, kemudian para produsen di Tiongkok membuat produk-produk yang laku tadi dan menjualnya ke negara-negara sasaran dengan sangat-sangat murah melalui TikTok Shop. Akibatnya, negara-negara seperti Indonesia kebanjiran produk-produk impor asal Tiongkok. Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF mengatakan bahwa setidaknya 74% produk yang dijual di TikTok Shop adalah produk impor. Situasi itu membuat para pelaku UMKM susah bersaing dan jadi terpinggirkan. Secara keseluruhan, perekonomian nasional juga jadi terpengaruh. Jadi saya kira kita sepakat ya bahwa kalau TikTok Shop benar-benar melakukan praktek seperti itu, maka dia bisa dianggap telah melanggar prinsip perdagangan yang adil. Oleh karena itu kita dukung langkah pemerintah yang mengatur perdagangan melalui e-commerce. Di antaranya peraturan tentang harga minimum sebesar $100 untuk barang-barang impor pada sistem e-commerce. Juga peraturan yang memperketat impor komoditas tertentu seperti mainan anak-anak, barang elektronik, alas kaki, kosmetik, pakaian jadi, tas, dan juga obat tradisional. Pemerintah juga sudah mengatur supaya produk-produk impor diperlakukan sama dengan produk dalam negeri. Dan e-commerce dilarang sekaligus menjadi produsen. Nah, larangan itu bisa mencegah e-commerce mengistimewakan pemasaran produknya sendiri di dalam platformnya sendiri. Revisi Permendak itu memang jadi momentum untuk e-commerce lain berbenah.
Kompas.com mengabarkan Shopee Indonesia misalnya mulai Rabu 4 Oktober 2023 resmi menghentikan penjualan produk yang berasal dari penjual luar negeri atau cross border. Sekarang isu yang kedua, pemerintah tidak mengizinkan social commerce. Menteri Perdagangan pernah mengatakan begini, social e-commerce itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa dan tidak boleh melakukan transaksi langsung. Bayar langsung juga nggak boleh lagi. Pada kesempatan lain, Mendak juga menjelaskan, nanti e-commerce dan social commerce izinnya mesti beda. Jadi kalau dia ada media sosialnya, terus ada komersialnya, itu izinnya akan beda. Izinnya harus dua dan diajukan ke Kemendak. Jadi sebenarnya pemerintah tidak melarang TikTok jualan, tapi TikTok harus memisahkan sosial medianya dengan e-commerce. Sebab sosial media dan e-commerce izinnya berbeda. Dengan demikian, larangan yang sama juga akan berlaku buat IG Shop dan sejenisnya. Nah, inilah aturan yang membuat saya bingung. Apa sih yang salah dengan social commerce? Itu kan cuma cara jualan online yang baru aja kan. Jualan di tempat di mana kita bersosialisasi. Nah, sebenarnya nih, kalau kita lihat masyarakat kita kan udah biasa ya kita melakukan social commerce. Lihat aja tuh ibu-ibu di arisan atau di pengajian. Di waktu dan tempat itu mereka kan bukan cuma bersosialisasi kan, tapi juga jualan. Iya kan? Nah, strategi jualan di tempat bersosialisasi seperti itu lebih efektif daripada jualan di pasar. Karena biasanya hubungan yang terbangun antara calon pembeli dan penjual itu kan sudah baik. Bahkan sudah saling percaya. Nah, itu yang nggak ada pada kegiatan jual beli di pasar, di mana pembeli dan penjual bisa jadi nggak kenal bahkan. Hasil riset juga menunjukkan bahwa nilai social commerce terus bertumbuh. Pada tahun 2023, pasar social commerce global akan mencapai nilai 2,4 triliun US dollar. Nilai itu diperkirakan melonjak jadi 8,5 triliun US dollar di tahun 2030. Dengan angka pertumbuhan mencapai 31,6%, berarti pertumbuhan pasar social commerce tinggi sekali. Nah, tren belanja hari ini memang mengarah ke social commerce dan live shopping. Tren itu sesuai hasil survei Populix yang dilakukan terhadap 1.020 responden di berbagai kota di Indonesia. Terungkap bahwa sekitar 86% responden pernah berbelanja secara daring melalui medsos. Platformnya sangat beragam, tapi TikTok Shop yang paling banyak dipakai karena dipilih oleh 46% responden. Dan siapakah yang paling banyak memanfaatkan social commerce? Ya, para pelaku UKM. Melalui social commerce, UKM bisa bersaing dengan brand-brand besar yang ditopang anggaran iklan besar. Hubungan baik antara penjual dengan calon pemberi dan rasa percaya yang terbentuk di media sosial memberikan keunggulan kompetitif buat para pedagang kecil dalam berjualan. Nah, disitulah saya jadi gagal paham. Kenapa social commerce dilarang? Kalau alasannya karena social commerce punya algoritma yang bisa menyetir rekomendasi produk, kan e-commerce juga begitu. Mereka juga punya algoritma untuk menentukan produk mana yang akan muncul di beranda atau di layar calon pembeli. Sebagai e-commerce, Amazon itu pernah loh dituduh melakukan praktik yang tidak adil seperti itu. Amazon waktu itu dinilai telah memanfaatkan informasi produk yang laku di platformnya, kemudian memproduksi sendiri produk tersebut, lalu menyetir algoritmanya sehingga produk tersebut selalu tampil di layar pengguna. Nah, jadi kalau memang ketidakadilan algoritma yang jadi masalahnya, maka e-commerce seharusnya juga dilarang dong. Lalu kalau alasannya adalah karena izin sosial media berbeda dengan izin e-commerce. Ya, kan tinggal disesuaikan aja aturannya atau dibuat aturan baru. Bukan kemudian social commerce-nya yang dilarang. Intinya adalah solusi harus diberikan sesuai dengan masalahnya. Jangan bakar gudang untuk membunuh tikus yang ada di dalamnya. Iya kan? Tapi dalam hal ini saya berprasangka baik pada pemerintah. Mungkin ada alasan tertentu kenapa sosial media harus dipisah dengan e-commerce. Mungkin ada risiko sistemik yang dipertimbangkan, yang itu nggak diberitahukan ke kita semuanya. Oke, isu yang ketiga adalah adanya anggapan pedagang pasar Tanah Abang rugi gara-gara TikTok Shop. Nah, karena itulah ya kemudian pedagang minta supaya TikTok Shop ditutup kan. Nah, permintaan itu kemudian dikabulkan. Dan itu lucu. Kenapa? Coba aja pikirin deh, permintaan pedagang pasar Tanah Abang itu kan sama seperti keluhan para pemilik restoran di jalur Pantura. Gara-gara jalan tol Jakarta-Bandung dibangun, mereka jadi kehilangan konsumennya. Karena semua pelanggannya memilih lewat jalan tol. Tapi apakah kemudian jalan tolnya ditutup? Kan enggak. Nah, terus, apakah setelah TikTok Shop ditutup, sekarang pasar Tanah Abang udah kembali ramai? Kayaknya enggak juga sih. Lihat aja liputan Metro TV 13 Oktober 2023. Pasar Tanah Abang kelihatannya masih tetap sepi.
Mungkin itu ya sebabnya kini sekarang para pedagang meminta pemerintah menutup semua platform e-commerce. Akhirnya Pak Zul mengingatkan mereka supaya belajar beradaptasi dengan perubahan zaman. Jadi memang harus mengikuti perkembangan, kata beliau. Saya bilang ke teman-teman di Pasar Tanah Abang, sekarang pasar sayur saja online. Apalagi pasar-pasar yang jual barang-barang komersial, pakaian, sepatu, itu kan harus juga memilih selain offline, yaitu online. Begitu katanya. Lalu bagaimana nasib TikTok Shop sekarang? Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Ishi Karim, mengatakan TikTok Shop belum mengajukan izin menjadi loka pasar untuk TikTok Shop. Tapi konon katanya para programmer TikTok di kantor ByteDance Singapura sedang mengembangkan platform e-commerce TikTok yang baru. Dan katanya akan diluncurkan pada 11 November 2023 nanti. Teman-teman semuanya, ketika sudah ada tanda-tanda perubahan zaman, segeralah ubah dan sesuaikan diri kita. Sadari bahwa landscape industri selalu bergeser, keinginan dan ekspektasi pelanggan juga selalu berubah. Begitu juga bentuk dan keberadaan pasar sudah pasti ikut berubah dan menjadi berbeda. Lihat aja mal-mal dimanapun. Sekarang mereka terpaksa harus bertransformasi, berubah fungsi dari pusat pembelanjaan jadi pusat gaya hidup. Kita nggak bisa melawan perubahan. Semua yang melawan akan tergilas. Dan itu berlaku untuk semua jenis usaha, semua ukuran usaha, termasuk korporasi besar. Saat ini banyak muncul fenomena ludisme di korporasi besar. Nah, ludisme itu istilah yang berasal dari gerakan Luddite yang muncul di Inggris pada awal abad 19. Waktu itu, sekelompok pekerja ngamuk dan menghancurkan mesin-mesin di pabrik. Kehadiran mesin-mesin itu membuat mereka merasa terancam akan kehilangan pekerjaan. Nah, sekarang istilah ludisme dipakai untuk mendeskripsikan seseorang atau sekelompok orang yang menentang inovasi teknologi karena merasa terancam. Banyak industri, terutama manufaktur, mulai mengadopsi robotika dan otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Namun, hal ini sering menimbulkan kekhawatiran bahwa mesin akan mengambil alih pekerjaan manusia. Sebagai respons, beberapa serikat pekerja atau korporasi mungkin menentang adopsi teknologi ini karena khawatir akan adanya pemutusan hubungan kerja massal. Ludisme ini jadi sangat berbahaya bagi korporasi jika akhirnya berdampak pada menafikan kebutuhan, keinginan, dan ekspektasi pelanggan yang sudah berubah karena dipicu oleh hadirnya teknologi baru. Dengan kemajuan teknologi, konsumen memiliki akses ke informasi yang lebih cepat, lebih banyak pilihan, dan kemudahan dalam bertransaksi. Contoh nyatanya adalah perkembangan e-commerce, aplikasi perbankan online, dan juga layanan on-demand lainnya. Kehadiran teknologi telah mengubah ekspektasi konsumen yang sekarang menginginkan layanan yang lebih cepat, lebih mudah, dan seringkali lebih personal. Ketika konsumen terbiasa dengan kecepatan dan kenyamanan yang diberikan oleh teknologi baru, maka ekspektasi mereka otomatis meningkat. Mereka mulai menuntut layanan serupa dari semua perusahaan yang berinteraksi dengannya. Sementara sebagian perusahaan yang mungkin merasa terancam oleh teknologi baru justru memilih untuk menentangnya dengan harapan untuk melindungi model bisnis lama mereka. Namun pendekatan itu malah berisiko karena mengabaikan perubahan ekspektasi konsumen yang tengah terjadi. Sebagai contohnya, kita lihat toko-toko retail ya yang tidak beradaptasi dengan e-commerce mungkin akan kesulitan bersaing dengan temannya yang mulai bermain di area online. Bagi perusahaan yang memilih untuk menentang teknologi baru, ada kontradiksi inheren di sana. Meskipun mereka mungkin melihat teknologi sebagai ancaman, konsumen yang pada dasarnya adalah sumber pendapatan utama mereka, justru melihat teknologi sebagai sesuatu yang esensial atau bahkan diharapkan. Maka dengan menolak teknologi, perusahaan tersebut sebenarnya menolak keinginan konsumennya. Kesimpulannya, dalam era di mana teknologi dan ekspektasi konsumen berkembang dengan cepat, resistensi korporasi terhadap teknologi bisa menjadi strategi yang berisiko. Untuk bertahan dan berkembang, perusahaan harus mempertimbangkan bagaimana mereka beradaptasi dengan perubahan tersebut, bukan menentangnya. Sebuah perusahaan yang tidak dapat beradaptasi dengan ekspektasi konsumen yang berubah akan kesulitan untuk tetap relevan di mata konsumennya. Semoga jadi renungan kita bersama.